Duše moja, duše. Rohnya juga roh yang memberi hidup. Hidupnya Allah Bapa itu sendiri diberikan kepada firman-Nya. Itu kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi hidup yang sama yang ada pada Bapa itu juga diberikan kepada anak, maka anak itu punya hidup. Kalau punya hidup, punya kesadaran tidak? Itulah sebabnya Bapa dan Putra saling mengasihi, sebab firman itu bukan seperti kata-kata kita yang hanya wujud suara. Firman itu punya hidup, sehingga sering disebut itu pribadi. Tapi pribadi bukan individu perorangan ya artinya. Pribadi itu artinya bukan individu perorangan, seolah-olah tiga orang jadi satu yang namanya Allah, bukan gitu. Pribadi di sini adalah yang mempunyai kemampuan dan kesadaran untuk mengatakan aku dan kamu. Ada tubuhnya ataupun tidak. Oleh karena itu firman-Nya Allah disebut pribadi. Karena apa? Firman itu dapat mengasihi Bapa dan dapat dikasihi oleh Bapa di dalam diri Allah yang satu itu. Oleh karena itu sering dikatakan ada tiga pribadi. Dalam bahasa Yunani-nya tiga hipostasis. Saya lebih baik menggunakan istilah hipostasis. Hipostasis artinya realita konkret. Sebenarnya pribadi sering salah mengerti orang. Kayak tiga orang gitu loh. Akhirnya tiga Allah gitu. Enggak. Tiga hipostasis artinya realita konkret. Firman-Nya Allah itu bukan hanya suara, tapi punya realita konkret yang dapat dikasihi. Rohnya Allah juga punya realita konkret yang dapat mencurahkan kasih Bapa kepada Putra di dalam diri Allah yang esa itu. Jelas ini ya? Karena itu baik firman mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa, karena satu dalam Bapa, maka firman itu adalah Allah. Roh juga begitu. Karena roh itu ada di dalam Allah, maka dikatakan roh itu adalah Allah juga. 1 Yohanes 3:24. 1 Yohanes 3:24. 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Terus? Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang... Stop. Allah adalah dalam kita, yaitu roh. Berarti kalau itu roh itu apa? Allah. Ada tiga Allah? Enggak. Firman disebut Allah karena dia menyatu di dalam hakikat Allah yang satu itu. Roh juga disebut Allah karena dia menyatu di dalam hakikat yang satu itu. Jadi hakikatnya cuma satu, bagaimana dikatakan tiga gitu loh. Realita konkretnya aja yang kelihatannya tiga. Firman punya realita konkret, punya hipostasis. Roh juga punya realita konkret, punya hipostasis. Nah, karena firman dan roh dan Allah ini ambil bagian dalam hakikat ilahi yang sama, maka segala sesuatu yang dimiliki oleh Bapa juga dimiliki oleh firman-Nya, juga dimiliki oleh rohnya. Sehingga di dalam diri Allah tidak ada tiga kasih, cuma satu yang diam dalam Bapa, firman maupun roh. Di dalam diri Allah tidak ada tiga kemuliaan, cuma satu yang diam dalam Bapa, firman dan roh. Dalam diri Allah tidak ada tiga kehendak, hanya satu kehendak yang diam dalam Bapa. Di dalam diri Allah juga tidak ada tiga kuasa mencipta, karena Bapa mencipta melalui firman di dalam roh. Jadi semuanya serba satu. Kehendak satu, kemuliaan satu, karya satu, hakikat satu, yang diam di dalam diri Allah, firman-Nya dan rohnya sekaligus. Jadi kalau begitu,
Tritunggal memang bukan tiga Allah, sebab tidak ada tiga kehendak yang berbeda, tidak ada tiga hakikat yang berbeda, tidak ada sifat-sifat yang berbeda, semuanya serba satu. Jadi kalau diringkas, Allah itu satu karena Bapa itu satu. Sebab firman dan roh tinggal dalam Bapa. Allah itu satu karena hakikatnya satu, sebab baik firman maupun roh ambil bagian dalam hakikat ilahi yang satu yang ada Bapa. Firman itu satu karena ada satu kehendak dan satu kuasa, karena Allah selalu bekerja melalui firman-Nya dan roh, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir, Allah itu satu karena tiga hipostasis ini saling mendiami satu dengan yang lain, yang dalam bahasa teologi namanya perichoresis. Perichoresis artinya saling bersemayam, saling berdiam. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke, semuanya sudah di sini ya Bapak Ibu, nanti dibaca ya supaya tahu gitu. Dan kalau ditanya orang jadi bisa jawab. Jangan terus ngawur dan karuan malah lari gitu, jangan. Ya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Tolong bacakan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, saling mendiami kan? Ini namanya perichoresis. Nah, keterangannya apa ya? Sudah saya jelaskan tadi. Aku, firman ada dalam Bapa, dalam Allah. Ya kata-kata saya bikin di dalam saya, bukan terpisah. Dan Bapa dalam aku, seperti saya menyatakan diri saya melalui kata-kata tadi. Jadi satu tinggal dalam yang lain. Bapa di dalam Putra, Putra dalam Bapa, secara tak ada perbedaan. Selanjutnya juga kita baca Putra dalam Roh, Roh dalam Putra. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-33. Tolong bacakan. Terus? Yang siapa yang disuruh salah artinya firman yang jadi manusia di Kristus. Terus? Oke. Jadi kepada Kristus Allah mengaruniakan rohnya secara tanpa batas. Berarti roh Allah diam di dalam Kristus sepenuh-penuhnya. Sebagaimana Kristus juga diam di dalam roh sepenuh-penuhnya. Di mana? Karena di mana roh hadir, Kristus hadir. Kita baca dalam Efesus pasal yang ke-3. Ayatnya yang ke-16, 17. Tolong bacakan. Mulai 16 ya, 16, 17. Rohnya di dalam batinmu, terus. Dan di mana roh hadir, itulah Kristus yang hadir. Di mana Kristus yang hadir, itulah yang hadir. Menunjukkan roh diam dalam Kristus, Kristus diam di dalam roh. Jelas ini ya? Saling satu diam dengan. Jadi bisa dipisahkan nggak itu? Nggak bisa. Bagaimana memisahkan? Satu diam di dalam yang lain gitu ya. Terus yang terakhir, Bapa, roh diam dalam Bapa, Bapa diam dalam roh. 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang sama, apa yang terdapat di dalam diri manusia, baik manusia sendiri yang ada di dalam dia, demikian
Berarti roh Allah diam di mana? Di dalam Allah. Roh di dalam Bapa. Tapi Bapa juga dalam roh, dalam arti apa? Pada waktu dia mencurahkan inti hidupnya, yaitu kasih. Diucapkan itu, curahkannya melalui apa? Melalui roh, berarti Bapa ada di dalam roh. Jadi kelihatannya ada 3, tapi ternyata setelah diculik dalam dia enggak, bukan 3 gitu loh. Hakikatnya 1, sumbernya 1, yaitu Bapa. Sifat-sifatnya 1, kehendaknya 1. Yang 3 itu ternyata dia saling mendiami satu di dalam yang lain. Namanya periforesis. Loh kok gitu Romo? Kok complicated gitu? Emangnya Allah sederhana? Bukan complicated. Itu untuk menunjukkan Allah beda dengan manusia gitu. Sebab kalau Allah sama dengan manusia, manusia ada firman-Nya, ada rohnya, Allah juga gitu. Kalau sampai di situ, jadi Allah tidak beda dari manusia. Padahal Allah mengatakan, aku tidak dapat disamakan dengan apapun. Meskipun ada analoginya antara Allah dan manusia, sebab manusia diciptakan menurut gambar Allah, tapi analoginya berhenti sampai di situ, yaitu bahwa Allah punya firman, roh, manusia juga. Karena selanjutnya kita nggak bisa kita analogikan. Ternyata firman-Nya Allah itu hidup, rohnya Allah juga hidup, berada dalam Allah. Dan roh Bapa Allah, firman-Nya dan rohnya itu saling mendiami satu sama lain. Inilah visi dari Gereja Timur. Nah, kenapa jadi berbeda dengan cara berpikir Gereja Barat? Sedikit saya singgung. Mengapa Protestan dan Katolik cara berpikirnya beda dalam Tritunggal seperti yang diajarkan Gereja Timur ini? Yang kita jumpai semua di dalam Alkitab. Karena pada tahun 1529 kalau saya salah, ketika itu bangsa-bangsa yang sekarang kita sebut bangsa-bangsa Eropa Barat, waktu itu disebut sebagai suku barbar, sudah diinjili oleh orang namanya Ulfilas dari Konstantinopel. Yang waktu Ulfilas itu hidup, ajaran Arianisme begitu menguasai Konstantinopel. Satu-satunya orang yang membela ajaran gereja mengenai Tritunggal hanya Athanasius dari Alexandria tadi. Sehingga ketika Ulfilas mengabarkan Injil ke daerah Eropa Barat ini, orang-orang ini yang tadinya masih orang-orang barbar menerima kekristenan modelnya model Arianisme yang tak beda dengan ajaran saksi Yehova sekarang. Makanya gereja Timur sangat menolak ajaran saksi Yehova, karena itulah ajaran yang mulai ditolak tadinya di dalam konsili yang pertama tahun 32. Nah, Gereja Barat waktu itu karena ketakutan jangan-jangan nanti orang-orang yang Kristen Ortodoks, yang Katolik yang di sini ini nanti mengikuti ajaran seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya akhirnya mereka mengadakan konsili unilateral, konsili sepihak, hanya Gereja Barat saja tanpa mengikutkan Gereja Timur di kota Toledo di Spanyol, di mana pengakuan iman butir 8 mengenai Roh Kudus yang bunyinya, aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup yang keluar dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Itu aslinya. Jadi menurut bunyi pengakuan iman ini, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, sama seperti bunyinya Yohanes 15 ayat 26 tadi. Tapi karena Gereja Barat ketakutan dengan ajaran Arianisme ini, untuk menunjukkan bahwa Kristus juga sama ilahinya dengan Bapa, maka kata keluar dari Bapa ini ditambah keluar dari Bapa dan Putra. Sehingga Roh Kudus itu menurut tambahan dari Konsili Toledo ini keluarnya dari Bapa dan Putra, bukan keluar dari Bapa saja seperti yang dikatakan Alkitab.
Efeknya apa? Efeknya begini. Allah itu berapa? Satu. Siapa? Bapa. Siapa yang keluar dari dia? Firman-Nya. Siapa yang keluar dari dia lagi? Roh. Masih kelihatan sumber satunya enggak? Masih. Nah, kalau roh ini keluar dari Bapa dan Putra, berapa sumber? Kalau dua sumber ada berapa Allah? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, akhirnya keesaan Allah dicari gimana? Karena Bapa ini bukan esa lagi, ada jejerannya gitu loh. Siapa itu? Putra tadi. Sehingga akhirnya dalam gambaran gereja barat, Tritunggal itu gambar kayak gini. Segitiga, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Itu kan gambarannya. Akhirnya keesaan Allahnya bukan terletak pada Bapa, pada bidang tanpa nama ini. Dan akhirnya hubungan Bapa dan Putra gimana? Jadi nggak jelas gitu loh. Dan itulah akhirnya timbul pemahaman yang keliru semua di dalam pemahaman gereja barat yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa, ini dan itu. Ajaran itu semua ajaran yang tidak diterima oleh gereja. Jelas ini ya? Jadi tambahan satu kata ini ternyata mengubah cara pandang tentang Tritunggal. Sehingga akhirnya kita ketika berbicara dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam, kita tidak bisa menerangkan di mana sih letak satunya Allah itu. Ya toh? Loh kok Yesus Allah? Enggak ada kita mengatakan Yesus itu Allah. Yang Allah kan firman, Yesus kan manusia. Iya kan? Akhirnya kita menerangkannya secara tidak bisa menerangkan setelah kalau kita menggunakan konsep gereja barat bahwa firman Allah keluar dari Bapa dan Putra. Dampaknya jadi bingung gitu loh. Makanya kita tidak bisa melihat dari Alkitab langsung bagaimana Tritunggal itu. Kita buatlah macam-macam analogi. Tritunggal itu seperti telur, ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Itu bukan Tritunggal, itu telur. Ya. Tritunggal itu seperti matahari, ada bulatnya, ada panasnya, ada sinarnya. Ya itu bukan Tritunggal, itu matahari. Atau macam-macam lagi. Kenapa? Karena dari awalnya jadi keliru sudah gitu. Akhirnya mau dijelaskan kayak apa, muter-muter ya akhirnya nggak bisa gitu. Nah, ketika kita setia pada kata Alkitab, akhirnya itu, oh jelas rupanya, ya memang satu, kita jadi tahu satunya di mana gitu kan. Nah inilah jadi mengapa terjadi perbedaan pemahaman antara gereja timur dan gereja barat, yang dalam gereja barat sampai macam-macam ide tentang Tritunggal itu, dan satu pun tidak ada yang memuaskan dan membingungkan. Ya karena itu tambahan satu kata. Makanya kalau dalam teologi hati-hati loh ya. Satu kata saja bisa mengubah macam-macam. Jangan sok keminter bikin teologinya sendiri, jangan. Kembali kepada ajaran gereja dari zaman profetik, jangan bikin sendiri. Bahaya itu. Di zaman kuno, ketika gereja mengatakan mengenai bahwa firman dan Allah itu satu hakikat, menggunakan istilah homoousios. Homo itu satu, usios itu hakikat. Ditambah satu kata i, homoiousios, artinya jadi beda. Sebab homoi dan homo lain. Kalau homo memang satu, total satu. Homo itu mirip. Loh, kata lain kan? Jadi akhirnya firman Allah itu mirip dengan Bapa, bukan satu hakikat dengan Bapa. Keliru. Loh, tambahan satu kata ini loh mengubah teologi. Apalagi sampai tambahannya adalah filioque. Filioque prosedit yang keluar dari Putra. Tambahannya banyak. Akhirnya menimbulkan macam-macam gitu. Dan akhirnya membingungkan kita untuk dapat menerangkan, membuat ini logikanya gimana Tritunggal itu gak masuk akal semua akhirnya. Tapi setelah kita kembali pada tanpa tambahan-tambahan tadi, ternyata oh ya ini memang satu, bukan dua, bukan tiga. Jelas ya? Saya kira itu saja dulu dari saya. Barangkali kita
udah berhabis ya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, tapi mungkin nggak bisa banyak-banyak ada pertanyaannya karena waktunya sudah nggak ada. Mari Mas. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berikan close untuk promotornya. Kita masuk sesi terakhir, mengingat tadi pemaparan cukup panjang, jadi ini 3 pertanyaan saja ya yang nanti bisa diajukan ke promotornya. Bisa dimulai dari sekarang. Ya. Boleh berdiri Pak dan mengenalkan nama Pak dan dari mana Pak? Ya, nama saya Saul Lubis. Lagi ngambil studi juga sih teologi Baptis, STT Baptis yang di Gunung Sari. Penjelasan Bapak ini lebih mantap karena Tritunggal ini memang agak ribet, diributkan, jadi cekcok gitu ya, bingung. Nah, tapi penjelasan tadi sangat bagus sekali gitu. Cuma menjadi pertanyaan, Romo bilang tadi itu bahwa Allah itu tidak memiliki jenis kelamin ya. Tapi kalau dalam Yunani kenapa ada kata theos? Theos itu maskulin ya Pak ya. Nah, itu satu. Yang kedua, waktu penciptaan manusia, marilah kita. Apakah kata kita itu firman itu sudah keluar dari Bapa dan Roh Kudus keluar dari Allah? Apakah masih di dalam gitu? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tentang kayaknya di Matius 12 ayat 31 kayak ada perbedaan gitu. Yang berbunyi 31-nya, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Kedua, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Jadi minta penjelasan tentang apakah memang satu atau beda ini, ya di sini, dan contoh menghujat Roh Kudus itu model gimana sih gitu. Itu aja, Romo. Makasih. Yang pertama apa? Yang pertama. Theos itu jenis kelamin tata bahasa. Saya katakan bahasa Yunani itu jenis tata bahasa aja punya jenis kelamin, tapi bukan jenis kelamin pada diri Allah itu sendiri. Contohnya, dalam bahasa Yunani, kucing itu punya igata. Jadi itu adalah bentuk feminin. Biarpun kalau kucingnya itu jantan. Biarpun kalau kucingnya jantan, bunyinya tetap igata. Jadi secara tata bahasa tetap feminin. Biarpun kalau secara fisik dia itu jantan. Lagi, okinos, anjing, bentuknya jantan. Biarpun kalau anjingnya betina tetap okinos. Jadi ini kita harus bedakan antara jenis kelamin dalam diri Allah dengan jenis kelamin tata bahasa. Jelas ya Pak ya? Oke, baik. Selanjutnya mengenai marilah kita. Kita di sini Allah berbicara seperti semacam ada konferensi ya, bukan konferensi lah. Berbicara dengan firman-Nya dan rohnya yang ada dalam dirinya sendiri. Ya, tidak masih di dalam dia. Karena di dalam Allah itu bisa ada mengasihi kata dia. Allah mengasihi firman-Nya tanpa harusnya firman-Nya keluar dulu untuk dapat dikasih. Sudah di dalam itu sudah bisa dikasih sejak kekal. Jelas itu ya? Oh iya satu. Makanya istilahnya Elohim juga. Maka Bereshit bara Elohim. Nah, kata Elohim itu bentuknya jamak. Kalau diterjemahkan bunyinya Allah-Allah gitu. Tapi kata kerjanya bara, itu dia mencipta. Berarti Allah itu satu, tapi dalam dirinya itu ada 3 hipostasis tadi di dalam dirinya. Maka disebutkan istilah
Elohim. Jelas ini ya? Ya. Terus mengucap Roh Kudus. Ingat bahwa Allah ada 3 hipostasis. Meskipun satu saling mendiami yang lain, tetapi satu tetap beda dari yang lain. Seperti kata-kata saya dan nafas saya beda kan? Biarpun satu di dalam saya, ya beda. Kata-kata saya bukan nafas saya, gitu kan? Dan bukan wujud saya ini, gitu kan? Tapi kan satu dalam saya. Nah, demikianlah kalau kita berbicara mengenai kata nafas saya, ya kita tidak berbicara tentang kata-kata saya. Demikianlah berbicara tentang firman yang jadi manusia, yang disebut anak manusia, itu berbeda dengan berbicara tentang Roh Kudus. Kalau orang menghujat anak manusia, menghujat Kristus, karena dia belum mengerti ya. Banyak sekarang orang menghujat Kristus kan, wah Kristus gini, Kristus gini, Kristus. Tapi karena orang itu belum diterangi Roh Kudus, pengampunan masih ada, karena kesempatan untuk bertobat masih ada. Betul? Tetapi kalau orang seperti saya, yang saya sudah tahu siapa Kristus, sebab tak seorang pun tak mengenal Kristus kecuali Roh Kudus, berarti kan saya sudah diterangi Roh Kudus. Lalu saya menolak Kristus, berarti saya menghujat Roh Kudus yang telah menerangi saya. Dan kalau saya menolak kan saya jadi murtad. Dan kalau murtad menurut keyakinan kita, ya kita tidak dapat. Iya, orang dari luar yang nggak ngerti gitu loh, ngolok-olok Yesus. Iya, orang seperti kita. Jadi menghujat Roh Kudus dalam hal ini murtad ya. Iya, coba kita baca Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Karena itu dosa yang tidak dapat diampuni. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, Ya, seperti saya, seperti bapak-bapak ini, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Tetapi, Namun yang murtad nah lagi ini apa katanya? tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Ya tak? Jadi nggak ada pengampunan sudah. Makanya kalau sudah jadi orang beriman, ya beriman terus secara sungguh, jangan murtad gitu loh. Sebab murtad itulah menghujat kesaksian Roh Kudus di dalam kita tentang Kristus. Jelas ini ya? Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah murtad, menidakkan suara Roh Kudus yang mengatakan siapa Yesus itu. Jelas ini ya? Oke. Yang kedua, Ya, silakan. Ya, Sharon. nggak apa-apa. Ya, saya ada pertanyaan mengenai kehadiran dari Gereja Barat. Seperti yang tadi Pater telah jelaskan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut Pater, apakah kehadiran Gereja Barat ini merupakan sesuatu hal yang merusak patron kekristenan yang ortodoks dan katolik? Lalu yang kedua, apakah ketika Gereja Barat yang melihat dari kacamata filsafat Yunani, maka Gereja Barat ini dapat dikatakan telah kehilangan keasliannya dari mata rantai Rasuliah? Lalu yang ketiga, apakah Gereja Barat yang punya banyak pandangan ini berarti bersifat teolegomena? Ya, maaf, ini saya harus jujur sebagai orang Gereja Timur ya. Jadi tolong jangan singgung. Saya berbicara jujur bagaimana sikap Gereja Timur. Apakah adanya Gereja Barat ini merusak teologi? Ada yang iya, ada yang tidak. Dan Gereja Barat juga berjasa. Kalau nggak ada Gereja Barat di sini, nggak ada Alkitab diterjemahkan. Hanya memang harus diingatkan, ayo kembali yang asli ada, kenapa diam di situ, gitu loh. Ya toh? Ayo balik, yang asli ini masih ada, gitu loh. Jangan tinggal di situ, balik, gitu. Jadi tugasnya Gereja Timur ada mengingatkan, ayo saudara-saudara kembali pulang yuk, gitu. Cuma itu aja sebenarnya. Nggak nyalah-nyalahkan.
Sebab gereja timur datang bukan untuk menyalahkan, hanya menyatakan ini loh masih ada, kalau mau datanglah. Nggak usah nyalah-nyalahkan gitu. Kalau nyalahkan kok pinter diri aja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja barat sudah merusak ya ketika gerakan ekumenis ya dipikir itu baik. Tapi buahnya ajaran yang enggak dalam gerakan ekumenis ini yang akhirnya merusak ajaran itu sendiri. Contohnya, pernah waktu saya ikut di Cleveland gerakan WCC, itu ada kelompok gereja orang-orang gay. Jadi mereka mendirikan gereja, pendetanya semuanya anggotanya adalah orang homo, mau minta bagian anggota WCC, Dewan Gereja Dunia. Tahu siapa yang keluar? Yang keluar bet memperprotes. Romo-romo gereja Ortodoks keluar, tidak mau terima gitu. Yang lain mau nerima orang ini gitu loh. Dasarnya kemanusiaan. Loh, pada akhirnya kan bukan standnya bukan stand teologis, stand kemanusiaan yang akhirnya tidak bisa mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Yang protes cuma gereja Ortodoks. Untung kalau gereja Ortodoks udah protes waktu itu gimana? Kita punya gereja pendetanya gede. Sekarang mulai ada loh di Indonesia ini ada. Bukan artinya kita harus membenci orang begini, bukan. Kalau orangnya kita kasih. Tapi kalau cara hidup itu dipaksakan sebagai yang sesuai dengan Alkitab, ya ini harus kita pertanyakan gitu kan. Jadi kebanyakan akhirnya gereja barat sekarang ini lebih bersifat humanistis daripada teologis. Sehingga banyak kayak kemarin saya ikut ya dalam satu pertemuan. Ya kita bukan untuk berbicara tentang doktrin, kita aja orang baca Alkitab. Loh, kalau orang dibaca Alkitab tanpa diajar terus jadi apa? Semua agama juga mempunyai dokter, mempunyai teologinya gitu. Nggak mungkin orang suruh baca kitab sucinya sendiri untuk ngerti, harus dituntut. Kenapa? Karena doktrin untuk memecah belah. Ya enggak lah, kalau doktrinnya benar tidak memecah belah. Karena itu makin membuat kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan ajaran Kristen. Ya. Jadi tergantung kitanya bagaimana. Apa itu merusak atau tidak, tergantung kitanya mau kembali kepada ajaran yang asli atau tidak. Kalau enggak, ya kita mau mengarang-arang dogma kita sendiri, itu jadi masalah memang gitu ya. Saya kan kemarin itu ada siaran radio ya di Heartline. Saya jelaskan dari tunggal ini. Ada satu orang yang saya lihat di YouTube sering muncul. Apa ditulis? Super ngawur loh. Warga dia sendiri yang ngawur, kata-kata orang dibilang super ngawur. Ya enggak saya jawab. Jadi kadang-kadang karena orang sudah dicekokin dengan ajaran yang gitu, akhirnya diberi yang asli malah nggak mau gitu loh, dibilang super ngawur gitu loh. Ya nggak saya jawab, biar aja lah, kalau kamu sesatmu sendiri gitu. Terus terakhir sudah ya, ini yang terakhir tadi sebenarnya yang kedua itu apakah berarti gereja barat ini telah kehilangan keaslian dari mata rantai yang rasulia. Lalu apakah kan kalau tadi Pak bilang kan nggak semua, bagaimana kita melihatnya? Nggak semua merusak. Nah, pertanyaan saya yaitu yang kedua, apakah berarti ada gereja-gereja barat yang telah kehilangan keasliannya dari mata rantai rasulia? Ya ada yang masih mendekati dengan ajaran asli, masih ada. Tapi ada yang betul-betul jauh ya, kayak Saksi Yehova gitu, masa itu sama kan enggak gitu loh. Itu yang paling jauh gitu. Nah di dalam yang kelihatannya masih itu ya ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau gereja timur kan ada standarnya. Ini ajaran dari zaman dulu, bukan kami yang ngarang, bukan saya yang ngarang. Jadi harus sesuai dengan ajaran ini enggak gitu. Ini ajaran dari para bapak gereja dulu yang diwariskan kepada gereja. Jadi memang ada yang masih dekat, tapi ada yang jauh. Yang dekat dan jauhnya ya dilihat dari ajaran ini gitu, dibandingkan dengan ajaran yang lain. Ya kalau kami hanya ini loh yang asli tuh gini. Ya mari kalau mari kembali gitu.
Kalau kami gereja Timur cuma itu aja gitu ya. Mau enggak ya terserah orangnya gitu. Kami hanya memberitakan. Ya. Baik, terima kasih. Ini perupa tadi. Bagaimana kita menganalogikan dengan kondisi di tunggal ini? Ya seperti yang saya terangkan tadi. Gimana Ya Allah punya firman dan roh sudah titik. berarti firman keluar dari Allah sendiri lalu keluar dari Allah. Iya lah seperti kita. Kata-kata keluar dari kita, nafas kita juga keluar dari kita. Bagaimana Ya sudah, itu aja. Orang yang tidak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti harus dijelaskan secara jelas gitu, seperti yang kita bicarakan ini. Gitu. Ya. Oke. Tadi yang ketiga belum dijawab. Apa itu? Apakah berarti gereja barat ini yang punya banyak pandangan ini bersifat Logumena ya, banyak teologumena. Banyak yang teologumena. Teologumena itu artinya pendapat pribadi maksudnya, ya. Istilah teologumena. Ada teologi yang isinya memang itu ajaran. Ada yang teologumena. Teologumena itu pendapat pribadi, karangan sendiri-sendiri, mengarang sendiri ajaran, ya. Oke, terus yang terakhir. Ini yang pertanyaan terakhir, mengingat waktu. Ya, mari. Saya mau nanya, itu tahun 65 Paus dan kepala Patriark. ortodoks ya mengadakan saling mengangkat anatema atas dasar apa kompromi atau gimana? Kompromi itu kan aja. berdasarkan skisma dari tahun abad 11 ya Pak ya? Ya diterima oleh gereja ortodoks seluruhnya kan. Jadi itu pengangkatan skisma yang tidak punya makna sebenarnya. Karena gereja ortodoks itu bukan seperti Katolik ya. Hanya kalau pausnya ngomong semua ikut, kita kan enggak. Gereja ortodoks itu ada 14 patriark di seluruh dunia. Jadi kalau mau disetujui harus semuanya mengatakan iya. Kalau yang satu orang, satu patriark mengatakan ya nggak akan diterima. Berarti itu bukan posisi gereja ortodoks. Itu posisinya patriark Konstantinopel. Titik. Dan itu akhirnya tidak efek apa-apa. Nyatanya sampai sekarang gereja ortodoks dan gereja Katolik belum bersatu kan. Sebab itu pendapat pribadi. Pendapat pribadi dari patriark Athenagoras. Ya. Sudah, saya kira demikian. Terima kasih. Demikian pemaparan dan juga presidensi dari Romo Daniel, kiranya ini boleh Ya, tolong bacanya di rumah ya. Dan nanti kami akan kirimkan ke alamat email ataupun WA untuk materi atau makalah untuk seminar pada kesempatan sore hari ini. Oke. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC.